Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Maukah kalian aku ceritakan keadaan kami dahulu? Dahulu, sebagian di antara kami tidak dapat berdiri karena lapar. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makan sedikit pun. Karena sangat lapar, aku pernah berbaring sambil menekan lambung ke tanah. Bahkan, kadangkala aku mengikatkan batu di perutku. Suatu ketika, aku sengaja duduk di pinggir jalan tempat berlalunya orang-orang. Kemudian lewatlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mulai bertanya sesuatu. Dalam hati, aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya, sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu ia akan menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun, kali ini Sayyidina Abu Bakar tidak mengajakku ke rumahnya. Ia tidak banyak berbicara kepadaku. Kemudian lewatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun kali ini keadaannya seperti itu juga. Akhirnya datanglah baginda Rasulullah SAW. Beliau tersenyum ketika melihatku. Beliau langsung memahami keadaan dan keinginanku. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mari ikut aku." Aku pun mengikuti beliau sampai ke rumah. Lalu aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya, "Dari mana susu ini?" Dijawab bahwa susu itu hadiah dari seseorang untuk baginda Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, pergi dan panggillah Ahlus Sufah." Ahlus Sufah adalah tamu-tamu umat Islam, tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Bahkan makanan yang tetap juga tidak ada. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jumlah Ahlus Sufah tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah 70 orang. Kadang-kadang baginda Nabi SAW menitipkan mereka 2-2 atau 4-4 orang kepada salah seorang sahabat yang mampu. Kadang-kadang mereka dijamu sendiri oleh baginda Rasulullah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah, kalau datang makanan dari mana saja, jika makanan itu dari sedekah, beliau akan langsung membagikannya kepada mereka, dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang mereka dan beliau akan makan bersama mereka. Rasulullah SAW menyuruhku agar mengundang mereka minum. Aku merasa khawatir, apakah susu itu akan mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil? Aku kira susu itu untuk seorang saja tidak mencukupi. Dalam benakku, aku berpikir, giliranku pasti yang terakhir. Mungkin aku tidak akan mendapat sisa sedikit pun. Tetapi tidak ada pilihan lain kecuali menaati perintah Rasulullah SAW. Kemudian aku pergi dan memanggilnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah susu ini kepada mereka." Maka setiap orang minum dari mangkuk susu itu sepuasnya. Setelah mereka puas, barulah mangkuk itu dikembalikan kepadaku. Kemudian Rasulullah memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah dan melihat kepadaku sambil tersenyum seraya berkata, "Sekarang tinggal kita berdua."
Aku berkata, "Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sekarang minumlah." Aku pun langsung meminumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Minumlah lagi." Kemudian aku pun meminumnya lagi. Sehingga akhirnya aku berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku tidak mampu minum lagi." Setelah itu barulah beliau meminum susu yang tersisa dari mangkok tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, begitulah kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya satu masalah karena lapar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.